Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, sahabat Muku Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, berbeda tempat tapi tidak untuk doa. Doa akan selalu sampai dimanapun kita berada, maka saling doa mendoakan dalam kebaikan, karena doa orang yang berjauhan itu jauh lebih mustajabah. Saya doakan semoga antum semua dalam kesehatan, dalam kemudahan, punya hutang-hutang dilunaskan, punya masalah-masalah diselesaikan, lagi sakit-sakit disembuhkan, atau dalam permasalahan apapun itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari apa segala yang kita hadapi saat ini. Teman-teman sekalian, sahabat Muku Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya lagi di Masjid Al-Hakim di daerah Lubang Buaya. Kita lagi istirahat, salat duha. Nah, kita ingin kembali untuk share kebaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi sebagai pengingat dan untuk kita semua yang mendengarkan. Teman-teman sekalian, ada 4 amalan menurut Sayyidina Ali. Menurut Sayyidina Ali ada 4 hal yang ini amat sangat berat dilakukan. Coba nanti teman-teman renungi atau teman-teman rasakan, bener nggak sih apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ini? Pasti kita akan merasakan sesuatu yang sama dengan apa yang beliau sampaikan ini. Jadi ada 4 perkara yang ini berat banget gitu ya, berat banget untuk dilakukan oleh seseorang. Maka kalau orang itu bisa melakukannya, wah, jos, hebat tuh orang. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata Sayyidina Ali, qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna as'abul a'mali arba'u khisalin, al-afu indal ghadab, wal judu fil usrah, wal iffatu fil khalwah, wa qaulul haq liman yakhafu aw yarjuh. Ada 4 perkara yang ini berat dilakukan. Coba kita renungkan yang pertama dulu. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah al-afu indal ghadab, yaitu memaafkan seseorang yang membuat kita marah. Memaafkan seseorang yang membuat kita marah, atau memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita, memaafkan kesalahan orang yang zalim dengan kita. Bahkan ini disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dalam surah Ali Imran, wal afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu di antara cirinya, tandanya adalah dia itu memaafkan manusia atau memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan atau yang menyakiti dirinya. Berat nggak nih? Pasti berat banget. Berat banget bagi kita untuk maafin orang yang udah buat kita kesel, buat kita marah. Apalagi nih kalau orang tersebut udah jelek-jelekin kita, udah fitnah, udah ngomongin kita di belakang, udah pokoknya buat kita nggak nyaman lah, atau sampai nama kita jelek, atau mungkin bahkan sampai kita dikeluarin dari pekerjaan, sampai kita dijauhin orang. Karena apa? Karena omongan orang yang jahat tadi. Lalu kita diperintahkan untuk memaafkannya. Ini kayaknya gimana ya? Kamu udah zolim sama saya, gara-gara kamu saya hilang pekerjaan, gara-gara kamu saya dijauhin orang, sekarang kamu minta maaf dan saya harus memaafkan. Pastikan pikiran kita begitu. Tapi kalau kita mampu untuk memaafkan orang tersebut, lalu mengikhlaskan kesalahannya, apalagi sampai kita kalau dalam Al-Quran sampai memintakan ampun untuk dia, wis, ini baru nih kualitas iman seorang hamba yang luar biasa nih. Ini ketakwaan di atas rata-rata nih, di atas rata-rata manusia zaman sekarang. Karena berat banget teman-teman, berat banget kita untuk memaafkan, merelakan, mengikhlaskan kesalahan orang yang udah membuat kita marah. Tuh. Karena kalau orang bisa menahan amarahnya, ini akan menunjukkan kedewasaan dia dalam mengatasi emosinya. Bagaimana dia bisa mengontrol emosinya dan menjaga emosinya agar tidak meluap-luap. Nah, inilah bagaimana kita untuk menyikapi poin yang pertama ini, memaafkan orang yang zalim, memaafkan orang yang membuat kita marah, memaafkan orang-orang yang sudah membuat kita mungkin hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, maka selamat. Ternyata kita termasuk di antara ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, 134 dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, kita nggak usah panjang lebar, yang penting dapat dipahami atau dapat diingat ya. Yang pertama, memaafkan orang yang membuat kita marah itu. Kemudian yang kedua, al-jud fil usrah, bersedekah
atau memberi atau berinfak atau apa ya, memberikan sesuatu yang kita punya, yang kita miliki di saat kita dalam kesulitan. Lagi-lagi nih, dalam surah Ali Imran juga Allah sebutkan tentang hal ini, ya. Fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu untuk menginfakkan rezekinya, mensedekahkan rezekinya dalam keadaan sedang, apalagi sulit. Nah, kalau menurut Imam Ali, orang yang bisa memberi dalam keadaan sulit ini orang yang apa namanya di atas rata-rata, hebat sekali. Karena begini teman-teman, kalau kita lagi punya uang, kita lagi banyak, atau kita makanan berlimpah ya, lalu kita pengen ngasih orang tuh enteng banget. Nah, ini saya punya uang 100.000 misalnya, saya pengen kasih anak-anak 2.000 itu gampang. Kenapa? Kita masih punya banyak. Yang jadi masalah kalau kita kasih ke orang, kita kesulitan, deh. Kalau kita beri ke orang, kita bisa kurang makan. Kalau kita ngasih ke orang, kita jadi nggak cukup, misalnya begitu. Tapi kalau orang bisa melakukan hal ini luar biasa. Ada di kala zaman Rasulullah SAW ketika peperangan, ada 3 orang sahabat yang kala itu sedang sekarat. 3 orang sahabat yang sedang sekarat, lalu diberikan air minum kepada sahabat pertama. Kata sahabat pertama apa? Berikan kepada orang di sebelahku karena dia lebih membutuhkan. Lalu apa? Yang kedua, ketika diberikan yang kedua juga demikian. Berikan orang yang ketiga. Kenapa? Karena dia lebih membutuhkan dalam keadaan sekarat. Lalu yang ketiga mengatakan juga hal yang sama. Mereka tidak egois. Apa namanya? Tolong berikan kepada orang yang pertama karena sepertinya dia lebih membutuhkan. Datang kepada orang yang pertama, orang pertama sudah meninggal. Datang kepada orang dua, orang kedua telah meninggal. Datang orang ketiga, orang tiga sudah meninggal juga. Ini luar biasa. Memberi ketika dalam keadaan sulit. Ini hanya orang-orang tertentu kayaknya yang bisa. Nggak semuanya ya teman-teman. Nggak semuanya bisa memberi dalam keadaan sulit. Maka kata Gus Baha, beliau mengajarkan kepada kita semuanya. Orang itu kalau lagi enak atau dia sudah mapan, sudah kaya, uangnya tureh-tureh gitu ya, udah banyak lah pokoknya, maka dia itu gampang untuk sedekah, ya. Dalam arti sedekah, dia gampang untuk sedekah tuh uangnya miliaran. Dia ada masjid minta sumbangan cuma 1 juta, enteng banget gitu ya. Tapi kalau kita pengen melatih, itu mumpung lagi miskin, mumpung lagi susah, mumpung lagi nggak ada, itu kalau pengen ngelatih. Kenapa? Karena nanti kalau ketika kita punya, kita akan sama. Dari waktu miskin kita ikhlas memberikan 50%, 100.000 kita punya atau 10.000 kita punya, 10.000 untuk makan, 50% kita bagikan berarti 5.000 kita serahkan ke orang lain, kita belikan untuk orang lain, kita ikhlas. Terus dilatih sampai mantap hati, nanti ketika kaya punya uang 100 juta, diberi ke orang 50% juga, 50 juta, kita nggak merasa keberatan. Kenapa? Sudah terlatih dari susahnya. Maka kadang kita akan banyak mendapati ya teman-teman ya, kalau di sosial eksperimen itu yang para YouTuber itu, kita mendapati apa? Banyak sekali yang membantu para apa namanya YouTuber ini yang melakukan eksperimen itu dari kalangan orang-orang susah, pedagang kaki lima ya. Kemudian ada juga bahkan orang-orang yang ngamen, yang dia mungkin juga butuh tapi rela untuk ngasih ke apa namanya, ke orang yang melakukan sosial eksperimen. Kenapa? Karena itu dorongan hati. Dia merasakan kesulitan, tiap hari dia merasakan kesulitan, lalu ketika dia melihat orang merasakan kesulitan yang sama dan pada kesempatan itu dia bisa membantu, maka tergerak hatinya. Maka mari melatih. Ini sulit sekali, pasti ya sulit. Coba tanyakan kepada diri masing-masing. Sulit nggak sih kita ini untuk memberi seseorang dalam keadaan kita sedang kesulitan? Kalau kita merasa sudah ringan, sudah enteng, sudah bisa, oh berarti hati kita sudah terlatih, ikhlas kita sudah terbangun. Kemudian selanjutnya, wal-'ifatu fil khalwah, menjaga kehormatan diri di saat sendiri. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan, jangan menilai orang itu dari penampilannya. Jangan menilai orang itu dari nama atau panggilannya. Misalkan dipanggil dia ustadz atau dipanggil dia kiai. Jangan menilai orang itu karena pakaiannya, pakai peci, pakai kopiah, pakai sorban, pakai sarung. Jangan menilai orang itu dari apa yang tampak daripada dirinya. Tapi nilailah seseorang itu dari kualitas ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari akhlak dan budi pekertinya, dari ucapan sopan santunnya, dari perilakunya, bagaimana dia berbuat terhadap orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua daripada dia. Maka itu kita memandang. Karena
Kalau dalam perkumpulan atau lagi bareng-bareng orang, semua orang bisa menunjukkan kesolehannya, semua orang bisa menunjukkan ketakwaannya. Kalau lagi bareng-bareng, nggak ada tuh yang pengen ngomong kotor atau pengen ini dan itu. Pokoknya yang ditampil itu yang bagus-bagus. Maka ketika sendiri, kalau dia bisa melakukan hal yang sama ketika dalam keramaian, ini orang yang hebat. Ini orang yang hebat. Dalam kesendirian itu, tanpa pengawasan siapapun, nggak ada yang lihat, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia hindari itu untuk menjaga kehormatan dirinya, maka ini adalah orang yang hebat, yang kualitas takwanya nggak diragukan lagi. Maka ini kita perlu latih juga, perlu latih diri kita untuk bagaimana baik di depan orang banyak, tapi juga tetap baik di kala sendiri. Jangan di depan orang banyak kita, solehnya luar biasa, tapi ketika sendiri enggak. Ketika di depan orang banyak gitu ya, sholat sunnahnya Masya Allah, baca Al-Qurannya dimerdu-merduin gitu ya. Tapi ketika sendiri nggak pernah sholat sunnah, kemudian nggak pernah baca Quran. Nah ini sesuatu yang harus kita latih. Bagaimana kita bisa sama ketika berada di lingkungan orang yang banyak ataupun ketika sendiri. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, apa dikatakan oleh Sayyidina Ali, qaulul haq liman yakhafu aw yarjuh. Mengatakan sesuatu yang benar terhadap orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan bantuannya. Nah ini, ngomong jujur ke orang yang kita takut. Nah ini sesuatu yang sangat sulit, sebagaimana sulitnya kita mengatakan sesuatu kebenaran kepada orang yang kita harapkan bantuannya. Banyak orang yang tidak berani jujur karena takut tidak dikasih bantuan lagi. Banyak orang yang tidak berani berkata jujur karena takut tidak disapa lagi oleh orang yang dia butuhkan. Nah ini mudah-mudahan kita bisa menghindari itu. Kita menjadi orang yang selalu mengatakan kebenaran kepada siapapun di saat kapanpun. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mukhlis Channel dirahmati Allah, itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 4 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa memaafkan orang yang salah kepada kita atau membuat marah kita. Yang kedua, bersikap dermawan di kala sulit. Yang ketiga, menjaga kehormatan di kala sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana kita untuk selalu berkata jujur kepada siapapun tanpa tekanan apapun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.